Oke guys, sekarang kita sudah berada di Monas. Kita akan review emas tersebut. Oke, Oke. let's go. Buat yang mau naik ke puncak Monas, tenang, tiketnya masih lama di kantong. Kok dewasa cuma Rp24.000, mahasiswa lebih hemat lagi, cukup Rp13.000. Dan buat anak-anak cuma Rp6.000 aja, murah kan? Monumen Nasional atau yang biasa disebut Monas merupakan sebuah monumen peringatan yang dibangun untuk mengenang perjuangan dan jasa para pahlawan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Nah, Monas ini terletak di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, teman-teman, dan menjadi salah satu ikon nasional Indonesia. Selain sebagai simbol perjuangan bangsa, Monas juga berfungsi sebagai sarana edukasi, wisata sejarah, dan kebanggaan nasional. Teman-teman, sekarang kita berada di lantai 1 Museum Monas, tempat di mana perjalanan panjang bangsa Indonesia mulai diceritakan. Begitu masuk ke area ini, pengunjung langsung diajak menyusuri sejarah Indonesia dari masa ke masa lewat deretan diorama yang tertera rapi. Diorama di lantai 1 ini menggambarkan kehidupan masyarakat Nusantara sebelum masa penjajahan, mulai dari kehidupan sosial, budaya, hingga sistem kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya di Indonesia, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Semua ditampilkan secara visual, lengkap dengan detail tokoh, pakaian, dan suasana zamannya. Melalui diorama ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia dulu hidup berdampingan, berdagang, bercocok tanam, dan membangun peradaban yang jauh sebelum bangsa asing datang. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sudah maju dan berdaulat sejak lama. Selain itu, lantai 1 Museum Monas juga menggambarkan awal masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan mereka yang awalnya bertujuan berdagang, perlahan berubah menjadi upaya penjajahan. Dari sini, pengunjung bisa memahami bagaimana sistem kolonial mulai menekan kehidupan rakyat Indonesia. Setiap diorama bukan hanya pejangan, tetapi juga pengingat tentang perubahan besar yang terjadi di tanah air, perubahan ekonomi, perubahan sosial, dan politik yang akhirnya memicu perlawanan rakyat terhadap penindasan. Lantai 1 Museum Monas menjadi fondasi penting untuk memahami perjuangan bangsa Indonesia. Disinilah cerita awal dimulai, sebelum akhirnya berlanjut ke kisah perlawanan, kebangkitan nasional, dan perjuangan menuju kemerdekaan di lantai-lantai berikutnya.
Melalui lantai satu ini kita diajak untuk tidak hanya melihat sejarah, tetapi juga merasakan bagaimana panjang dan batu perjalanan bangsa Indonesia hingga bisa berdiri sebagai negara yang merdeka. Nah, guys, di puncak Monumen Nasional berdiri sebuah simbol yang sangat ikonik, yaitu lidah api Monas. Api ini bukan api biasa, melainkan lambang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam. Lidah api Monas dilapisi oleh emas murni, yang menjadi salah satu daya tarik utama monumen ini. Pada awal pembangunannya, emas yang digunakan memiliki berat sekitar 35 kg. Emas ini merupakan sumbangan dari rakyat Indonesia, termasuk salah satunya dari Tuku Makram. Nah, seiring berjalannya waktu, jumlah emas pada lidah api Monas mengalami penambahan. Pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1995, emas tersebut dilapisi kembali sehingga total beratnya menjadi sekitar 50 kg emas murni. Jadi, emas pada puncak Monas bukan hanya hiasan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Warna emas melambangkan kejayaan, kemuliaan, dan harapan akan masa depan bangsa yang gemilang. Hingga saat ini, lidah api berlapis emas di puncak Monas tetap menjadi simbol kebanggaan nasional. Ia berdiri tegak, mengingatkan kita bahwa semangat perjuangan para pahlawan akan selalu menyala, seperti api emas Monas yang terus bersinar di jantung ibu kota Indonesia. Oke, kami dari kelompok 8, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video yang telah kami buat. Dan di tugas Pancasila ini kami ditugaskan untuk mereview Tugu Monas. Oke, sampai jumpa. See you guys.